Dan masih ada lagi, jangan bermimpi untuk bisa tidur malam ini, 30 orang ini menunggumu untuk memijat kaki mereka. Aku akan membiarkanmu memijat kaki sampai besok. Emma bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan pada Rika, dan lebih dari 30 orang menamparkan wajahnya satu demi satu. Pada tahap akhir, seluruh tubuh Emma sudah berputar. Dia tidak tahu berapa kali dia koma dan terbangun oleh tamparan keras. Dan Rika berdiri di samping, seperti mengawasi pekerja, mengawasi setiap tahanan yang memukuli Emma. Setiap kali ada yang menamparkan ringan, Emma memberikan tendangan. Dalam kata-katanya kamu diganggu begitu parah olehnya pada waktu-waktu biasa, dan sekarang kamu akhirnya memiliki kesempatan untuk berbalik membalasnya. Mengapa kamu masih berhati lembut? Yang ini barusan tidak masuk hitungan, tunjukkan padaku tamparan yang lebih baik. Namun menurut Rika, pukulan seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Akibatnya, para wanita ini, di satu sisi, untuk membalas dendam pada M, di sisi lain, tidak berani menyinggung Rika, sehingga mereka menjadi semakin kejam. Begitu banyak orang mengantri, dan Emma bahkan menunjukkan tanda-tanda kritis. Tapi Rika tetap tidak mengurangi kebencian itu. Jangan lihat dia, itu hanya satu hari. Tapi pada hari ini, dia sudah merasakan kebencian dan kekejaman besar Emma. Karena itu, Rika diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak boleh setengah hati dan berhati lembut terhadap iblis ini. Selama dia di penjara, dia harus membiarkan dirinya hidup daripada mati. Jadi, setelah semua orang menamparkan wajah Emma, Rika berjalan ke arahnya, yang telah berubah tanpa bisa dikenali, dan dimarahi dengan dingin. Emma, kamu sudah lama di sini, kamu tidak mengharapkan perawatan hari ini. Dengan mengatakan itu, Rika mencibir dan melanjutkan, seperti yang mereka katakan, jangan melihat dirimu bersenang-senang hari ini, hati-hati untuk menarik daftar di masa depan, hanya masalah waktu sebelum orang-orang melikuidasi bajingan sepertimu. Rika melihat ekspresi lamban Emma, dan langsung menunjuk gadis Indonesia itu, siapa yang berdiri di dinding, dan berkata dengan dingin, mengapa kamu masih berdiri di sana? Terjemahkan kata-kataku untuknya. Gadis itu juga bingung dan bertanya dengan cepat, Bibi, apa yang kamu katakan? Tarik daftar apanya? Rika memarahi, tarik daftarnya. Daftar penyelesaian kejahatan? Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Kamu bahkan tidak tahu kalimat klasik seperti itu. Apakah kamu benar-benar berasal dari Indonesia? Gadis itu berkata dengan patuh, Ya, saya orang Indonesia. Tapi saya lahir dan besar di Amerika Serikat. Saya warga negara Amerika. Rika berkata dengan marah, bagaimana orang tuamu mendidikmu? Bukankah mereka memberimu pendidikan budaya? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, mereka sibuk menghasilkan uang setiap hari, dan tidak peduli denganku. Rika mendengus dingin, aku katakan, kemanapun kau pergi, kau harus tahu budayamu. Gadis itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Bibi, kamu benar dalam kritikmu. Saya akan mengingat hal ini di masa depan dan belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia. Rika meliriknya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk Emma dan mendesak, cepat, terjemahkan dan katakan padanya. Gadis itu tidak berani menunda dan dengan cepat menerjemahkan kata-kata Rika. Air mata Emma telah mengering, dan dia merosot ke tanah, gemetar dan hancur seperti gelas. Tapi dia mendengar bahwa Rika akan melikuidasinya. Karena takut Rika tidak akan puas sekarang, jadi dia menangis samar dan berkata, tolong maafkan saya kali ini. Kesalahan yang saya buat di masa lalu, sekarang saya sudah membayarnya 10 kali dan 100 kali. Saya benar-benar tidak berani di masa depan. Rika mencibir, sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan? Tidak ada gunanya aku akan memberitahumu. Ayo, cepat bangun,
bawa baskom ke toilet untuk mengambil air untukku membasuh kaki. Mulai hari ini, sampai aku keluar dari penjara, kamu harus mencuci dan memijat kaki semua orang setiap hari." Emma tidak berani menunda, bersikeras untuk bangun, dan tersandung ke kamar mandi. Pada saat ini, Rika duduk di tempat tidur di seberangnya, menunjuk para tahanan yang telah dia cuci kakinya, dan berkata dengan dingin, "Kalian, jangan berpikir bahwa tidak ada hubungannya denganmu di sini. Aku belum pernah membasuh kaki siapapun dalam hidupnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menikmatinya di sini?" Beberapa orang gemetar ketakutan, dan salah satu tahanan Meksiko berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, memohon dengan tulus, "Maaf Bu, saya disuruh oleh Emma sebelumnya. Selama saya di sini saya akan menuruti semua perintah Bu Rika. Mohon maafkan saya atas apa yang saya lakukan sebelumnya." Melihatnya berlutut, yang lain takut tertinggal, jadi mereka semua saling mendekat. Berlutut, kesenjangan antara dua tempat tidur single itu tidak besar, jadi orang-orang ini berlutut berdampingan dalam dua baris, dan mereka hampir tidak berlutut. Duduk di tempat tidur tunggal, Rika tiba-tiba merasa seperti sedang duduk di kursi kerajaan. Melihat sekeliling, semua pejabat sipil dan militernya berlutut. Rasa kepuasan yang kuat membuatnya bersemangat, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang di penjara ini suka menjadi bos. Ternyata menjadi bos itu sangat keren. Kenikmatan semacam ini dalam membuat orang lain menyerah kepada Anda, dan itu bisa membuat Anda lebih dari satu kelas lebih tinggi dari yang lain dalam kepribadian. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda alami dengan uang. Pada saat ini, kesombongan Rika sangat puas. Dia tiba-tiba ingin menguji kesetiaan kelompok orang ini, jadi dia menggeliat dan berkata, "Aku merasa tidak nyaman sejak aku datang ke sini, andai saja aku bisa mendapatkan pijatan seluruh tubuh." Begitu dia selesai berbicara, gadis Meksiko itu dengan cepat berdiri, berjalan ke arahnya dengan patuh, dan berkata dengan menyanjung, "Nyonya Rika, saya sudah belajar masaki Jepang sebelumnya. Kalau Anda mengizinkan, biarkan saya memberimu pijatan." Rika mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu biarkan kamu mencobanya." Gadis itu buru-buru pergi ke kompartemen lain, naik ke tempat tidur yang saling membelakangi dengan Rick di kompartemen lain, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memijat leher Rika. Rika tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar berbakat, dan tempat di mana dia menekannya sangat nyaman. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Lumayan enak, sepertinya kamu benar-benar mempelajari beberapa trik." Gadis itu dengan cepat berkata, "Sebenarnya, jurusan saya adalah melakukan spa. Sebelum saya masuk, saya selalu melakukan spa untuk tamu di Hotel Bintang 5. Rika bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sejak kamu berada di Hotel Bintang 5, kenapa kamu datang ke sini setelah bekerja? Apa yang terjadi?" Wanita itu menghela nafas dan menjelaskan, "Saya mencuri arloji dari tamu itu, tapi saya tidak menyangka jam tangan itu bernilai $500.000. Yang terburuk adalah saya tidak punya waktu untuk menjual jam tangan saya, dan saya ditangkap oleh polisi sebelum saya pulang kerja." Rika tersenyum dan tanpa sadar berkata dengan semangat tinggi, dengan nada menasehati, "Kamu tidak boleh serakah. Apa yang seharusnya menjadi milikmu adalah milikmu. Jangan mengambil barang jika itu bukan milikmu. Seperti kata pepatah, jangan ulurkan tanganmu, kamu akan ditangkap jika kamu merentangkan terlalu jauh." Setelah berbicara, Rika mengingat saat dia mencuri kartu bank Tama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan berkata dengan tidak nyaman, "Oh, bukan hanya leherku yang tidak nyaman, tapi seluruh tubuhku juga tidak nyaman." Beberapa orang berlutut di depannya mendengar ini, satu persatu bergegas tanpa berpikir. Segera, kedua tangan dan kedua kaki Rika dipijat oleh seorang tahanan. Dua lainnya tidak dapat dibagi, jadi yang satu memijat kepala Rika,
dan yang lain membantunya mengusap pelipisnya di kedua sisi. Ketujuh orang itu memijatnya secara bersamaan, dan Rika merasa sangat nyaman sehingga pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan dia mau tidak mau menyenandungkan lagu budak yang berbalik. Pada saat ini, Emma datang dengan baskom berisi air dan berkata dengan hormat, "Bu, aku akan merendam kakimu dulu," dan memijatnya sambil berendam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.